Kita akan mempelajari tentang analisis sumber dan penggunaan modal. Nah, ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Pertama, identifikasi konsep dasar analisis sumber dan penggunaan modal atau selanjutnya kita singkat ASPM. Dua, merangkai informasi tentang hubungan antara sumber dana dan penggunaan dana dalam ASPM. Tiga, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi ASPM dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Empat, membandingkan dan mengevaluasi berbagai pendekatan dalam melakukan ASPM dan menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk situasi perusahaan tertentu. Lima, mengevaluasi keefektifan komunikasi hasil ASPM kepada pemangku kepentingan eksternal. Dan terakhir, mengembangkan panduan pelaksanaan ASPM untuk digunakan oleh tim keuangan perusahaan. Jadi konsep dasar analisis ASPM. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pemahaman yang mendalam tentang manajemen keuangan merupakan kunci kesuksesan bagi perusahaan. Salah satu alat penting yang digunakan adalah analisis ASPM ini. Ini metode untuk memeriksa aliran masuk dan keluar dana dalam suatu entitas keuangan selama periode waktu tertentu. Secara mendasar, analisis ini membantu dalam memahami bagaimana perusahaan memperoleh dan mengalokasikan modalnya. Kita perlu identifikasi sumber-sumber dana yang masuk dan penggunaan dana tersebut. Analisis sumber dan penggunaan modal itu proses penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan atau entitas lainnya memahami asal-usul alokasi dana. Ini ada konsep dasar. Pertama, kita lihat sumber modal. Kalau modal sendiri berarti yang kita dapat dari perusahaan, pemegang saham atau pemiliknya. Ini bisa investasi awal, laba ditahan, atau tambahan modal. Kemudian, modal pinjaman. Ini bisa jadi pinjaman bank, obligasi, atau bentuk pinjaman lainnya. Dan dua, penggunaan modal, investasi dalam aktiva tetap. Ini untuk memperoleh aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Dua, modal kerja untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, persediaan, bayar gaji, dan lainnya. Kemudian pembayaran utang untuk bayar utang, baik pinjaman bank, obligasi, ataupun pembayaran kepada kreditur lainnya. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan modal. Ini melibatkan pembuatan laporan yang membandingkan sumber dana yang tersedia dengan penggunaan dana tersebut. Ini bantu investor untuk memahami seberapa efisien perusahaannya. Kemudian memberikan wawasan tentang struktur modal perusahaan. Kalau struktur modal itu berarti masuknya ke rasio solvabilitas yang akan dipelajari di pertemuan 7 nanti. Kemudian tingkat ketergantungan pada modal pinjaman dan kebijakan dividen. Kemudian rasio keuangan terkait, ini ada rasio utang terhadap modal, itu solvabilitas ya. Rasio utang terhadap aset itu juga solvabilitas, dan lain-lainnya juga ada. Kemudian manajemen modal, ini untuk memiliki strategi baik dalam mengelola sumber dan penggunaan modalnya. Ada pengelolaan risiko, penggunaan modal efisien, pentingnya SPM dalam pengambilan keputusan bisnis. Dapat membuat keputusan lebih tepat dalam hal pendanaan, investasi, dan pengelolaan risiko. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisis ini, kita mau bertindak apa, kita sudah tahu caranya harus berbuat seperti apa. Karena dana itu kan dipakai sesuai dengan ketersediaan dananya, ketersediaan modalnya juga. Jadi ada alasan kenapa analisis ASPM ini sangat penting. Pertama, membantu perencanaan keuangan, memberikan wawasan jelas tentang sumber dana yang tersedia bagi perusahaan. Ini manajemen merencanakan keuangan secara lebih efektif. Maka buat strategi pendanaan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian identifikasi sumber dana efisien. Ini digunakan oleh perusahaan untuk identifikasi sumber dana yang efisien dan hemat biaya. Jadi ada sumber dana, kalau modal sendiri, biayanya adalah dividen. Kalau pakai obligasi, maka biayanya adalah kupon. Kalau pakai pinjaman bank, berarti biaya modalnya adalah bunga bank. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja keuangan. SPM memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perusahaan menggunakan modalnya. Jadi dibandingkan sumber dan penggunaan dana, manajemen bisa evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pengambilan keputusan investasi yang tepat. Ini bisa mengambil keputusan investasi dengan memahami sumber dana yang tersedia. Manajemen menilai kemampuan perusahaan untuk mendanai proyek-proyek investasi baru. Jadi potensi return investasinya bagaimana kalau sudah kita analisis ASPM-nya.
Kemudian pengelolaan risiko keuangan. Identifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Kita identifikasi area-area di mana perusahaan mungkin terlalu bergantung pada modal pinjaman atau di mana terdapat risiko likuiditas yang tinggi. Ini memungkinkan perusahaan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kemudian komunikasi dengan pemangku kepentingan. SPM juga penting dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan analis keuangan. Analisis yang komprehensif tentang sumber dan penggunaan dana memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan mengelola modalnya dengan baik, mampu mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Jadi ASPM ini metode digunakan untuk memeriksa bagaimana dana masuk dan dana keluar dari suatu entitas keuangan dalam periode tertentu. Ini langkah-langkah umumnya. Pertama, identifikasi sumber dana, identifikasi semua sumber dana yang masuk ke entitas selama periode tertentu. Kemudian klasifikasi sumber dana, penelusuran penggunaan dana, kemudian kita klasifikasi penggunaan dananya, kemudian perbandingan sumber dan penggunaan dana, dan interpretasi hasil. Keterangan bisa dibaca dari materi. Rasio keuangan yang terkait dengan SPM. Jadi ada utang bersih dibagi modal sendiri. Itu rasio utang terhadap modal atau DER. Ini mengukur proporsi modal pinjaman yang digunakan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri, membantu dalam mengevaluasi tingkat ketergantungan perusahaan pada modal peminjam. Kemudian kalau ini, kalau di laporan keuangan kita cukup lihat total utang, kita lihat total utang dibagi dengan total modal. Kita langsung contoh lihat di laporan keuangan. Berarti total utang adalah total liabilitas ini dibagi dengan total modal sendiri. Berarti total ekuitas. Di angka 6280 ini kita bagi 22566. Nanti dapat segitulah persentasenya. Inilah interpretasinya. Berarti sekian persen itu tidak ketergantungan perusahaan pada modal pinjaman. Kemudian ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, ada utang bersih dibagi total aset. Kalau utang bersih ya sebenarnya ini juga total liabilitas dibagi dengan total aset yaitu ini. Cukup jelas ya. Ini mengukur proporsi aset yang didanai oleh utang. Jadi misalnya berapa? 20% misalnya. Berarti 20% aset didanai oleh utang. Kemudian rasio modal terhadap total aset. Modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini adalah total aset kurang total liabilitas. Berarti total aktiva kurangi total utang. Dibagi total asetnya lagi. Nah, dapat juga angkanya langsung ya, total aset kurangi total utang, berarti yang ini, lalu dibagi lagi dengan total aset. Interpretasinya, ini efisiensi penggunaan aset untuk menjaga modal kerja yang memadai. Kemudian rasio modal kerja terhadap penjualan ini juga agak mudah dapatkannya ya. Modal kerja tadi total aset kurangi total liabilitas. Kalau penjualan bersih kita ambil dari laba rugi di sini. Ini dia. Ini penjelasannya pertahankan modal kerja untuk setiap unit penjualan. Kemudian modal kerja bersih dibagi utang lancar. Utang lancar berarti yang total liabilitas jangka pendek, itu istilahnya. Kalau investasi tetap berarti ini hanya aset tetap saja. Kita cek di sini, aset tidak lancar yang ini. Aset tidak lancar dibagi modal sendiri berarti total ekuitas. Yang ini penjelasannya. Kemudian rasio bunga bersih terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak itu ada di sini. Ini kan laba sebelum pajak sudah ada nih.
Ini kan ada pendapatan bunga. Kan harus sebelum bunga dan pajak. Berarti sebelum bunga dan sebelum pajak. Di sini kebetulan beban bunganya nggak ada, tidak dimunculkan di sini. Kita coba cek di arus kas, nggak ada juga. Kita coba cari. Agak panjang carinya ini ya. Kita cari beban bunga dulu di sini. Nah ini biaya bunga. Nah berarti laba sebelum bunga dan pajak, ini kan angkanya dua ini. Buka kalkulator aja. Berarti 22031. Ini kan biaya bunga ya. Kemudian kita ambil angka laba sebelum pajak tadi. Ini laba sebelum pajak. Tambah 14984 Kenapa harus ditambah? Kan kita mau dapat laba sebelum beban bunga dan beban pajak. Laba sebelum beban pajak sudah dapat angkanya di sini. Berarti kita harus tambahin beban bunganya. Kenapa? Karena logikanya kalau laba sebelum bunga dan pajak berarti angkanya pasti lebih besar dari angka yang ini. Gitu. Ini sudah sebelum pajak, berarti sebelum bunga berarti harus kita tambahin beban bunganya. Dapat angka segini. Kemudian kita lihat rumusnya, harus ditambah bunga bersih. Bunga bersih berarti penghasilan bunga. Ini dia. Kita tambah 92317, baru kita bagi 92317. Ini kan pendapatan bunga kan? Berarti rasionya 17,5 lah. Berarti kemampuan perusahaan bayar bunga berdasarkan laba proporsionalnya ada 17,5 kali. Nah, kesimpulannya bahwa SPM alat sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini mengambil keputusan bisnis tidak dapat diabaikan, pemahaman tentang asal-usul dan alokasi dana sampai pengelolaan risiko juga penting. Kemudian memberikan informasi tambahan tentang evaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Dan ini adalah menganalisis dan mengelola kesehatan keuangan perusahaan. Berikut ada pertanyaan diskusi untuk dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang SPM. Jadi sekian materi tentang analisis sumber dan penggunaan modal. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.